Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sesi 1 akan dijelaskan tentang pengertian komunikasi inovasi dengan outline sebagai berikut. Yang pertama adalah apa itu komunikasi inovasi, yang kedua kapan komunikasi inovasi bisa dilakukan, ketiga adalah di mana kita bisa melakukan komunikasi inovasi, yang keempat adalah siapa yang melakukannya, yang kelima, bagaimana teknik komunikasi ini bisa dilakukan. Terakhir adalah mengapa kemudian komunikasi inovasi itu penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah tentang pengertian komunikasi inovasi yang memiliki dua konsep penting. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan aktivitas sehari-hari individu sebagai makhluk sosial, di mana ada proses penyampaian pesan dan juga informasi di dalamnya yang melibatkan dua orang atau lebih, yang terjadi umpan balik dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah inovasi, identik dengan sesuatu yang baru. Roger 1983 mengungkapkan bahwa inovasi adalah ide, gagasan, praktek, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Jadi, komunikasi inovasi dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam mengembangkan proses komunikasi untuk memperoleh, menyebarkan, atau menghasilkan inovasi dalam kehidupannya. Sumarjo 2019. Artinya bahwa komunikasi ini digunakan sebagai cara untuk bisa menyebarkan inovasi, menyampaikan inovasi untuk perbaikan kualitas kehidupan manusia. Selanjutnya adalah di mana kita bisa melakukan komunikasi inovasi. Karena komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh siapapun atau aktivitas yang dilakukan siapapun, maka ini pun bisa terjadi pada tataran yang paling kecil. Misalnya, pada keluarga, pekerjaan, kantor, pemerintah, hingga tataran global atau antar bangsa, karena memang perubahan sosial itu terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Semakin kecil ruang lingkup komunikasi yang dilakukan, maka dampaknya pun akan semakin kecil. Dan ketika ruang lingkupnya semakin besar, antar negara, antar pemimpin, antar presiden, maka proses ataupun dampak dari komunikasi inovasi yang dilakukannya pun akan semakin besar. Selanjutnya adalah kapan komunikasi inovasi itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah tahap awareness. Tahap muncul kesadaran dalam diri seseorang bahwa penting inovasi itu untuk dilakukan. Ketika sudah ada tahap kesadaran, maka muncul adalah tahap interest atau keinginan, sehingga ia mulai tertarik terhadap inovasi itu sendiri. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu tahap seseorang mulai membuat keputusan apakah ia menolak atau menerima tawaran inovasi yang ia dapatkan. Selanjutnya adalah tahap trial atau mencoba, yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru. Ketika awalnya dia masih bertahan dengan perilakunya yang lama, pada tahap trial ini ia mulai mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Dan tahap adopsi adalah ia mulai memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku tersebut. Jadi, komunikasi dapat dilakukan sesuai dengan tahapannya masing-masing. Selanjutnya adalah siapa yang terlibat dalam proses komunikasi inovasi. Terdapat beberapa unsur dalam proses komunikasi pada umumnya, yaitu ada komunikator, ada komunikan, pesan, umpan balik, dan juga media di dalamnya. Namun, kita fokus pada dua faktor di sini. Yang pertama adalah orang yang melakukan komunikasi atau sumber pesan yang disebut sebagai komunikator, dan orang yang menerima pesan komunikasi disebut sebagai komunikan. Komunikasi inovasi yang efektif terjadi bila ada proses interaksi, sehingga komunikan dan komunikator bisa saling berganti peran satu sama lain. Bila dikaitkan pada konteks komunikasi inovasi dalam tataran pembangunan, maka bisa dilakukan oleh masyarakat, LSM, swasta, dan pemerintah sebagai pemegang kuasaan. Canggara 2016 menyatakan bahwa semakin terampil komunikator,
yang kaya ide, penuh daya kreativitas, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada masyarakat, di mana masyarakat sangat percaya pada dirinya, maka pesan inovasi yang disampaikannya pun akan semakin efektif berdampak pada masyarakat. Sehingga penting kemudian untuk bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Selanjutnya adalah tentang teknik atau cara komunikasi inovasi. Di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah melalui teknik personal. Teknik personal ini identik dengan teknik tatap muka antara satu orang atau lebih, yaitu saluran interpersonal antara individu lebih efektif untuk mempengaruhi seseorang, yaitu sahabat, keluarga agar menerima inovasi. Saluran interpersonal dapat pula dipakai di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya adalah melalui media massa. Melalui media massa, maka dampak yang diperolehnya pun akan semakin besar, karena bisa menggunakan media sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga bisa lebih banyak yang mengikuti dan juga lebih cepat waktunya. Selanjutnya adalah melalui teknik opinion leader atau pemimpin. Dalam hal ini adalah para pemimpin memiliki peran untuk bisa memberikan pengaruh kepada para anggotanya dalam memberikan inovasi atau sesuatu hal yang baru. Kemudian selanjutnya adalah mengapa komunikasi inovasi itu penting untuk dilakukan. Yang pertama karena memang terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, adanya kemajuan teknologi, apalagi saat ini dengan semuanya era digital, dengan semakin mudah orang mengakses sesuatu sehingga perlu adanya adaptasi terhadap kemajuan ini untuk mendapatkan perbaikan dan peningkatan kualitas hidup. Sumarjo 2019 menyatakan bahwa karena memang pada dasarnya kesadaran individu semakin meningkat dalam hal menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi ini, yaitu Cangara Hafid, kemudian ada Rogers, dan juga ada modul 1 komunikasi inovasi. Harapannya teman-teman jikalau ada waktu luang bisa langsung membaca 3 literatur ini supaya bisa lebih lengkap lagi dalam memahami materi ini. Demikian sesi presentasi materi pada sesi 1 tentang pengertian komunikasi inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan pada forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.